setempat Bung Karno memang pernah bertapa di sini sebelum beliau menjadi presiden ya, masih remaja beliau pada waktu itu. Mungkin beliau masih bertempat tinggal di tempatnya Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Ini tempatnya para leluhur-leluhur tanah Jawa untuk memohon keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, karena di sini atmosfer untuk doa kita, di mana yang pernah dilakukan oleh para leluhur-leluhur itu, di sini medan magnetnya sangat kuat. Kali ini saya akan menelusuri sebuah bukit yang berada di Desa Gunung Sari, Pasuruan, Jawa Timur, di mana bukit tersebut merupakan salah satu lokasi strategis yang mengandung medan magnet yang cukup kuat dan menjadi tempat pertapaan para leluhur Jawa yang digunakan untuk mencari keberkahan. Berawal dari keyakinan masyarakat tanah Jawa zaman dahulu dengan konsep keesaan Tuhan yang Maha Tunggal, yang terdapat kekuatan gaib dan tidak dapat dipahami oleh panca indera manusia, tapi dapat diyakini hadir dalam segala sesuatu yang menandakan keterkaitan antara Tuhan dan ciptaannya, yang menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan Tuhan. Met saya oh nggih. Met nggih. Oke guys. Ya Pak. Badhe ngonten Pak kula Pak. Nggih, mboten napa nggih. Kula saking Malang. Oh, monggo, monggo. Nggih. Teng pundi niki pertapaane niki? Niki pertapaane Begawan Abiyasa. Ya sekedap kula wawancare mboten napa ngene niki. Nggih. Nggih, met 1000. Nggih. Permisi, Pak. Maaf ya, ini saya kesini tujuannya untuk ngonten, untuk mendokumentasikan tempat yang penuh sejarah ini, Pak. Siap. Jenengan asmani sinten? Saya Ahmad Zaini. Ya, pakai bahasa Indonesia ya. Saya Ahmad Zaini. Kebetulan saya adalah anak dari juru kunci yang sebelumnya di handle sama Mbah Sini. Setelah itu Mbah Sini meninggal, terus bapak saya meninggal 2013. Turun temurun? Tidak. Jadi juru kunci yang pertama itu adalah Mbah Darum, kemudian juru kunci yang kedua adalah Mbah Pangi. Setelah Mbah Pangi baru putranya beliau yang namanya Mbah Sini. Jadi jenengan ini generasi juru kunci keberapa? Saya bukan juru kunci, cuma saya sebagai pengaman di sini. Pengaman ya? Keamanan lah, okay. Sebagai keamanan. Iya, ini maaf, ini katanya dulu Pak Karno pernah bertapa di sini. Betul. Atau pernah bersemedi di sini. Betul. Jadi cerita rakyat, karena sejarah itu kan ada dua ya, ada yang tutur tinular dari cerita rakyat, kemudian juga ada yang dinaskahkan melalui buku kan begitu. Jadi cerita masyarakat setempat, Bung Karno memang pernah bertapa di sini sebelum beliau menjadi presiden ya, masih remaja beliau pada waktu itu. Mungkin
beliau masih bertempat tinggal di tempatnya Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Di Surabaya. Nggih, betul. Nah, setelah beliau dari sini lalu dilanjutkan ke Gunung Arjuno, kalau tidak salah di situ ada pertapaan juga ya, pertapaannya Hyang Abiyasa. Karena di sini kan pertapaan Hyang Abiyasa. Kalau yang di atas itu pertapaannya Hyang Agung Sari, kalau yang di atas sana. Hyang Agung Sari itu adalah nama sebenarnya adalah Jayeng Rono, Tumenggung pertama Surabaya. Tumenggung pertama Surabaya. Kakeknya Sawung Galing. Oh, kakeknya Sawung Galing. Berarti beliau ini apa ya? Ponakan apa? Cucu ya? Kalau secara Sawung Galing kan? Ya, Sawung Galing itu dulu cucunya. Sawung Galing itu cucunya. Sawung Galing itu cucunya. Jadi Jayeng Rono ini adalah kakek daripada Sawung Galing. Oke. Sawung Galing ini ya beliau sebagai tumenggung pertama di dulu Surabaya itu adalah kadipaten ya. Iya. Beliau sebagai tumenggung pertama di Surabaya, dan beliau ini yang berjuluk Hyang Agung Sari di pertapaan Agung Sari ini. Oh gitu. Itu tahun berapa beliau? Estimasi kalau untuk masalah eranya itu Brawijaya pungkasan di eranya Kebo Kenongo mungkin sekitaran tahun 1600-an. 1600-an. Tapi kalau yang Begawan Abiyasa ini tahun pastinya saya kurang tahu, karena tidak ada relief atau prasasti yang ditinggalkan oleh beliau. Cuma masyarakat setempat meyakini bahwa ini adalah pertapaan Hyang Abiyasa, yang mana beliau itu kalau secara menurut pewayangan beliau adalah kakeknya Pandowo Limo. Kakeknya Pandowo Limo, ya Allah. Ya, bisa mungkin jadinya bisa kasih tahu secara pasti tempat untuk bertapa yang di bawah sini sampai yang di atas sana, Pak. Kalau yang ini tempat memang tempat bertapa, tempat bertapaan Hyang Abiyasa, dan kalau yang ini adalah gua Abiyasa. Oh, ini guanya? Guanya. Oke. Konon terakhir yang menempati gua itu terakhir orang dari Solo sebelum tahun 65, sebelum pecahnya Gestapo atau PKI ya. Jadi terakhir yang bertapa masuk ke dalam situ adalah orang dari Solo. Orang dari Solo. Kalau tidak salah dari Keraton Solo ya. Dari Kasunanan. Itu dalam guanya? Dalam. Bahkan diyakini bisa tembus ke Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan. Di mananya Gunung Penanggungan ini? Di situ di Gunung Penanggungan ada namanya Goa apa ya? Di tepatnya di pinggir tebing. Di hutan Sri Gunting. Hutan Sri Gunting di Penanggungan. Jadi di situ dikenal angker oleh masyarakat, dan gua di sini tembus ke sana. Diyakini seperti itu sama orang-orang yang memang sudah ahli di dalam supranatural ya. Gitu ya. Siap. Bisa diantar kasih tahu satu persatu gitu, boleh? Monggo. Oke guys, ini saya berada di desa apa nih Pak? Desa Gunung Sari. Ya. Gunung Sari, pertapaan Hyang Abiyasa. Lah ini pertapaan Hyang Abiyasa. Pertapaan Hyang Abiyasa, dan banyak sekali masyarakat khususnya pada saat malam Jumat Legi. Itu biasa banyak masyarakat mengunjungi ke sini dari jam 8 sampai subuh. Jam 8 malam ya? Jam 8 malam sampai subuh. Berarti nanti malam ada dong? Ini kan Legi ya sekarang? Kalau Jumat Legi demikian, ramai ya? Iya. Terus kemudian kalau yang disakralkan lagi, yang biasa juga banyak dikunjungi orang pada bulan 1 Suro ya. Sekarang kan bulan Suro. Tanggal 1 Muharram atau bulan Suro. Banyak sekali pengunjung-pengunjung yang memang ahli pelaku-pelaku tirakat, pelaku supranatural. Banyak berkunjung ke tempat ini. Ke tempat ini. Dari pelaku-pelaku supranatural atau masyarakat lah ya, masyarakat luar itu kebanyakan mereka kesini itu dalam rangka apa?
Yang saya tahu, karena saya dulu kan bermukim di atas, rumah saya di atas, itu kebanyakan mereka kaitan dengan masalah apa ya, minta terkait usaha untuk kelancaran usahanya, kemudian juga ada yang untuk apa istilahnya kewibawaan, naik jabatan, kemudian juga ada yang untuk mohon maaf cari jodoh. Oh gitu. Ya. Jadi bisa ya. Siap, bisa. Sampai di sini bisa ya. Bisa. Kebanyakan mereka yang kesini itu apa berhasil atau berapa persen? Kembali lagi berhasil atau tidaknya begini ya. Kalau yang saya tahu tergantung kesungguhan daripada individu masing-masing ya. Kalau mereka sungguh-sungguh, yang saya tahu banyak yang berhasil di sini. Banyak yang berhasil di sini. Ya salah satu contoh yang kita tahu, Bung Karno bertapa di sini 1 tahun, beliau bisa memimpin RI 1. 1 tahun. 1 tahun bertapa di sini Bung Karno. Bertapa di sini. Di tepatnya di Selo Penangkep di atas. Di atas ini ya? Di atas sana ada, di sana ada. Di bawahnya pertapaan yang Agung Sari, baru ada Selo Penangkep. Oh gitu. Jadi nanti kita bisa ke sana nih. Monggo. Oke. Selo Penangkep itu diartikan secara apa ya, bahasa ya antara batu sama batu gitu kan. Iya, bahasa falsafah, bahasa kinayah ya, bahasa ininya nangkap ilmu. Nangkap begitu. Ilmu. Iya, nangkap ya. Jadi Selo Tangkep itu adalah salah satu batu untuk menangkap kaweruh kalau orang bilang. Iya, ilmu kaweruh. Ilmu kaweruh, menangkap ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah faktanya memang Bung Karno adalah salah satu putra bangsa yang memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata kan begitu. Iya, itu kalau kita rangkap sekarang ini orang sakti ya, tapi sakti ini dalam tanda kutip kecerdasannya. Kecerdasannya di atas rata-rata. Betul. Karena beliau bisa menguasai kalau tidak salah 5 bahasa kalau tidak salah ya. Bahkan beliau juga mampu membuat sesuatu ide yang sampai dengan saat ini masih di apa ya, ditelusuri kaitan dengan masalah kemampuan beliau dalam hal olah batin dan juga kepiawaian beliau dalam memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada para pejuang-pejuang bangsa. Ya, maka dari itu beliau disebut Bapak Proklamator. Bapak Proklamator. Okay. Ini lanjut kemana lagi nih Pak? Monggo kalau mau ke atas. Ya. Kalau ke gua situ, monggo. Ini adalah gua apa namanya ini? Abioso. Gua Abioso guys. Jadi gua Abioso ini langsung tembus ke Gunung Penanggungan, di mana di sana terdapat hutan yang bernama Sri Gunting. Jadi tembusnya ke sana. Ada terdapat gua juga ya Pak ya? Ya betul. Di sana juga ada gua, yang mana gua di sana masyarakat bilang angker di kawasan ya. Sri Gunting. Ini saya boleh ke atas ya? Monggo, silakan. Ya, permisi Amit Sewu. Oke guys, jadi guanya itu sempit banget ya Pak ya? Sempit ya. Misalkan apa ya? Dia sudah mendapat izin dari yang bau rekso lah ya, bahasanya yang bau rekso di sini. Jadi bahasanya menggunakan perasaan. Jadi perasaan kita itu seakan-akan ini seperti jalan lebar gitu. Jadi orang masuk tidak perlu memaksa. Jadi dia akan jalan seperti layaknya di alam lepas. Jalan biasa gitu ya. Jalan biasa, betul. Jadi kalau kita melihat secara apa ya? Secara realita lah. Ini kalian bisa lihat sempit banget ini, dengan lebar gua ini 30 cm guys. Ya 30 40 cm ya. Ya, sekitar itu teman-teman. Sekitar 40 cm. 40 cm. Itu kalau biasa, kalau dipaksa orang harus miring kalau masuk ke situ. Harus miring ya Pak ya? Harus miring. Oke, lanjut Pak, ini monggo. Kita ke atas ya Pak ya? Monggo. Oke. Motornya sudah dikunci? Belum Pak. Dikunci dulu? Iya Pak. Atau mungkin kan anak gini dah. Aku tak munggah sih.
Oke, dikunci dulu ya teman-teman. Pada mulai tak Bu? Mau pulang? Belum. Anu, kopi ya Bu? Ada nggak? Nggih. Ini ngopi dulu ya teman-teman. Nanti sembari habis dari atas kita turun ngopi. Ada nggih? Siap. Oke. Langsung diantar dengan Bapak. Ya, apa ya? Juru kunci, Pak ya? Saya keamanan. Bapak saya juru kunci di sini. Nggih. Oh, lewat sini, Pak ya? Ya, lewat sini aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ditemukan pada tahun berapa, Pak? Kalau di sini ada pahatan batu itu 1826 sudah ada yang mengunjungi ke sini. Oh, Karena ada nama, terus ada tulisan tanggal, bulan, Iya. dan tahun. ada tahunnya juga ya? Iya. Oke. Wah, ini ya cukup angker, Pak ya? Kalau secara ininya Gunung Sari ini tingkat keangkerannya itu tidak seperti tempat lain. Iya. Di sini para leluhur di sini lebih bersahabat. Tidak sampai terjadi hal-hal yang ini. Tapi dengan catatan Iya. jangan ada niatan untuk merusak. Siap. Oh, ini Amin Sewu. Ini pertapaan yang Agung Sari. Ini Agung Sari. Yang Agung Sari atau Jayang Rono. Jayang Rono. Jayang Rono itu adalah Tumenggung pertama Surabaya. Dan beliau itu juga sebagai kakek daripada Saunggaling. Saunggaling. Saunggaling ya. Saunggaling itu pahlawan Surabaya ya, Iya. yang mengusir penjajah. Iya. Kalau tidak salah banyak tokoh-tokoh yang ada di Jawa Timur ini kayak Sarip Tamba Oso, kemudian ada Untung Suropati, Iya. dan juga ada Pak Sakera kalau di Bangil. Pak Sakera ini dari Ya, Madura ini. ya. Saya sudah ke sana. Di Pak Sakera. Iya, di penjaranya Nggih. ya, sama ke makamnya. Oh, kalau makamnya di Bangil sini. Iya, Nggih, kalau makamnya di Bangil, di Bekaca. di Bekaca ya. Nggih, betul. Terus di sini ini yang utama atau gimana, Pak? Secara kedudukannya yang dikenal oleh masyarakat, Ya. masyarakat pelaku spiritual atau orang-orang yang suka tirakat, yang dikenal memang Gunung Sari, karena ini di sini Gunung Sari. Dan yang lebih populer adalah yang Agung Sari. Yang lebih populer Yang Agung Sari. Yang Agung Sari, yaitu yang Jayang Rono ini. Yang Jayang Rono ini. Siap. Jadi beliau siapa, Pak? Beliau ini adalah kakek daripada Saunggaling. Kakek daripada Saunggaling. Nggak Nggih. tahu tahunnya ya? Kalau tahunnya ya sekitar 1600-an. 1600-an. 1600-an ya. Oke, jadi memang di sini tempat pertapaannya beliau ya. Betul. Dan masyarakat umum yang kesini itu kebanyakan kemana? Dari yang bawah atau? Dimulai dari Yang Abioso karena beliau yang paling sepuh di sini. Setelah dari Yang Abioso baru naik ke puncak Gunung Sari ini, yaitu pertapan Yang Agung Sari. Baru bisa dilanjutkan ini, batu di bawah ini adalah tempat bertapanya Bung Karno. Di situ adalah itu. selo penangkep yaitu. Oh, itu Selo Penangkep. Selo penangkep. Oh ya Allah. Setelah dari Oh, selo iya. penangkep bisa di situ ada Watu Agalagil. Oh, ada Watu Agalagil lagi. Watu Agalagil, baru dia turun ke bawah. Di bawah itu ada namanya Batu Lanang. Apa Jadi ini, Pak? persis pelanangan atau mohon maaf bahasanya seperti halnya kemaluannya laki-laki. Oh, gitu. Ada ya, Pak ya? Ada di situ ada Batu Lanang, terus ada tempat pasujudannya Bung Karno. Di bawahnya itu ada Gua Ontobuko. Yang mana Ontobuko itu biasa
orang banyak berkunjung ke Gunung Arjuna atau Gunung Indragilo, karena di situ juga ada Gua Ontobuko. Di sini ada Ontobuko juga. Ini yang versi apa ini? Sama seperti halnya Bung Karno. Jadi Bung Karno di tempat-tempat si petilasan atau tempat pertapaan, beliau banyak singgah, sehingga Gunung Sari tempat bertapanya Bung Karno, kemudian Gunung Arjuna juga tempat bertapanya Bung Karno. Iya, tapi memang namanya sama gitu. Iya, Ontobuko. 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 Dari dulu ya memang. Iya, Ontobuko. Oke. Jadi setelah di bawahnya Ontobuko itu baru Sendang. Dulu ada 2 sendang Pendowo. Lah Sendang Pendowo itu sekarang sudah dikelola oleh pemilik, karena situs itu berada di lahan pribadi ya. Iya. Sekarang dikelola menjadi kolam renang Watulanang Park. Oh, jadi tempat pemandian. Oh, gitu. Okay. Ini kalau kita ke bawah lagi bisa, Pak? Kalau kita turun ke bawah ke Watulanangnya, jalannya susah. Sudah agak malam ini kalau gitu sampai ya. Tapi kalau satu misal ke Selo Penangkep ini bisa. Ayo Pak, situ Pak. Monggo. Monggo Pak. Oke guys, jadi kita langsung menuju ke Selo Penangkep, tempat bertapanya Bung Karno. Selama 1 tahun Pak ya? 1 tahun beliau di sini. Oke. Sudah berapa lama di sini, Pak? Saya dari tahun 90. Sudah lama ya? Iya, dari tahun 90. Dulu rumah saya di sini. Ya di atas sini. Oh, di sini? Ya. Ini rumahnya? Iya. Oh ya Allah. Makanya kok hafal. Ya. Di samping itu Bapak kan sebagai juru kunci dulu. Iya. Jadi saya masih remaja, masih kecil. Iya. Oh, ini ya Selo Penangkep ya? Selo Penangkep ini. Selo Penangkep guys. Jadi sebuah batu yang beriringan berdiri dan di tengahnya itu tempat bertapanya. Ya. Nah. Secara ininya ya di sini diyakini sebagai tempat bertapanya Bung Karno. Oh. Tapi dalam 1 tahun itu beliau tidak seperti halnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo ya. Kalau Sunan Kalijogo itu benar-benar beliau kayak semacam raganya aja yang tinggal, sementara rohnya ditarik, sehingga beliau kayak orang meninggal ya kalau Sunan Kalijogo. Tapi kalau Bung Karno seperti orang pada umumnya. Kalau beliau pagi mungkin mandi ke bawah, karena banyak masyarakat yang tahu pada saat beliau berdiskusi atau tegur sapa dengan masyarakat, sesepuh desa Gunung Sari. Banyak yang mengatakan kalau beliau memang terah dari keraton, karena orangnya sangat sopan sekali beliau. Sangat sopan sekali. Jadi tata cara beliau itu tata cara orang keraton. Dari dengan cara menyembah itu tidak pernah lepas dari setiap beliau memulai pembicaraan. Ya, Bung Karno seperti itu. Jadi etikanya benar-benar orang keraton. Dan terus di sini yang katanya ada jejak tulisan ya, tahun 1926. 1826. Oh, 1826. Ada Pak. Ini sudah ada agak-agak pudar ini. Ini mau maghrib nih. Iya. Wah, maghrib. Ini ya Pak ya, di sini ya. Banyak. Kalau tahunnya banyak yang tertera di situ juga ada. Yang namanya. Oh, ini tahun berapa ini? Oh, tidak tahun ini. Bukan ya? Bukan. Kalau yang tahun ada di sana. Di mana Pak? Di atas itu. Oh, ada ya? Ada. Oke. Ini udah maghrib guys. Ini Pak, bukan? Bukan.
Coba. Iya. Oh, 57 ini. Ini 1957. Ya, ini 57 ini. Heeh. Ya kan 572. Heeh. Bulan 3 tahun 57. Yang di bawah itu yang Abioso itu. Oh. Ada tahun 18. Bawahnya apa ini, Mas? Macoro Kota bukan ya? Bukan. Ini 1957. Ya tahun 1957 sudah Iya. dikunjungi orang. Tanggal 21 bulan 3 itu. Iya. Oke. Nah, kalau yang ini Yang mana lagi, Pak? lewat sini aja. Iya. Ini yang 18 Tahun yang 18 di bawah. di bawah. Ya, di bawah. Oke. Ini Beringin Bintu. Beringin Bintu itu juga tempat ritual. Iya, ini Di sini kan yang bertapa di sini banyak ya. Ada dari Panembahan Sapu Jagat iya. yang ada di Sidoarjo. Ada juga ada makamnya Sentono Mojopahit di situ. Oh, ada. Ada makamnya Sentono Mojopahit di situ. Panglima Senopati ya. Senopati Majapahit ya. Majapahit. Kemudian di sini juga tempat bertapanya Kanjeng Sunan Senjoto. Sunan Senjoto. Adipati Bangil pertama. Oh. Di sini juga bertempat bertapanya Sekarsari, Gendruksari, Ambarsari. Jadi 3 putri ini beliau dari Majapahit juga bertapa di sini. Oh gitu. Pak, maaf, ini maghrib ini di-cut dulu ya, Pak. Monggo. Gak apa-apa ya. Ini goa ini dulu sempat tertutup. Terbukanya lagi sekitar tahun 2023. Memang para sesepuh-sesepuh itu dulu pernah bilang bahwa goa ini sempat disembunyikan. Ini ada yang bilang adalah goa Nogorojo. Goa Nogorojo. Boleh ke sana, Pak? Monggo. Oke, siap. Oke, guys, ini ada gua lagi, guys. Namanya Gua Nogorojo. Loh, kok ketimbun, Pak? Emang gitu? Longsor dia. Oh, longsor. Oke, tapi kalau satu misal sampean masuk ke situ, anak nginjak kaki enggak apa-apa di sini. Gak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Pakai sandal gak apa-apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Amit ya. Oh, itu longsor ini. Iya. Kemarin terbuat dalam itu. Dalam, oh iya itu dalam, Pak. Dalam. Itu sampai dalam situ, Pak. Oh, dalam, Pak, itu, Pak. Dalam. Oh, dalam itu. Dan itu orang bisa turun dengan tidak perlu apakah ada kesulitan ya, karena akses masuknya itu enak jalannya gitu. Oh, besar gua ini. Besar. Jadi dia masuk juga sama belok ke arah barat. Besarnya seberapa? Kalau merangkak enggak? Tidak, dia posisi harus dalam kondisi kayak turun dalam posisi biasa. Cuman nanti naiknya itu ya kayak sumur. Oh, masuk ke layaknya masuk ke sumur. Ya, kayaknya masuk ke dalam sumur. Jadi berapa dalam ini? Masuk ke dalamnya sekitar 4 meteran, baru belok ke baratnya itu sudah gelap, itu sudah tidak bisa dideteksi lagi. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Tapi memang dalam. Dalam. Oke, biasanya orang-orang kesini. Ini Jumat Legi kayak nanti ada orang yang ritual di sini. Ada ini ya, Pak ya? Ada. Jadi biasa minta penglarisan, perjodohan, masalah kepangkatan, dan juga mohon maaf untuk mengasah ilmu atau kedikdayaan ya, kedikdayaan. Untuk mengasah ilmu ya, Pak. Ya, betul. Oke, baik. Ini ada lagi nggak? Ini terakhir. Tapi kalau nanti di kesempatan berikutnya mungkin ya nanti saya tunjukkan gimana Batu Akal Lagil, dan Bung Karno juga sempat ada di Gua Siluman. Ada Gua Siluman di sini? Ada Gua Siluman. Dalam? Lumayan. Ada istilah
orang bilang juga Gua Maling Celuring. Oke. Gua Maling Celuring, cuma Bung Karno pernah di situ. Tepatnya di Gunung Kendil. Maling Celuring ini kan istilahnya buat Sunan Kalijaga. Ah, betul. Iya. Istilahnya James Bond itu loh. James Bond Ya, ya. dia mencuri tapi diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Betul. Pak, mungkin ada ini terakhir Pak ya. Siap. Mungkin ada pesan terhadap teman-teman di sini yang menonton terkait dengan tempat pertapaan ini yang juga digunakan sebagai tempat untuk ngalap berkah, Pak. Ya. Jadi begini, kalau di Gunung Sari ini kan sudah saya sampaikan di awal bahwa di sini tempatnya para leluhur-leluhur tanah Jawa untuk memohon keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari tempat ini diyakini bahwa Gunung Sari ini akan memberikan melalui perantara ya, tetap kita yakin segala sesuatu adalah pemberian dari Tuhan ya. Cuma di sini diyakini untuk urusan kerejekian, perjodohan, ketikjayaan dan urusan kepangkatan biasa orang melakukan ritual di sini. Jadi kalau misalkan dari teman-teman yang berminat untuk melakukan satu kegiatan ritual atau semacam tirakatan ya, monggo bisa datang ke tempat pertapaan Yang Agung Sari yang beralamatkan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Beci, di Kabupaten Pasuruan. Oke, ini saya pertanyaan lagi Pak, penasaran juga nih saya ini. Banyak teman-teman yang menyangkal itu bahwa ngalap berkah itu sama dengan pesugihan, itu sama apa enggak Pak? Oh, tidak sama, tidak sama. Jadi kalau pesugihan itu dia melakukan satu perjanjian dengan makhluk halus atau dengan tanda kutip dengan iblis atau setan ya. Dan di situ ada tumbalnya, ada yang diakad atau yang akan dipersembahkan. Kalau tidak melakukan itu, maka pelaku pesugihan itu tadi akan kena dampaknya atau berakibat fatal ya. Tetapi kalau ngalap berkah itu kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, karena di sini atmosfer untuk doa kita di mana yang pernah dilakukan oleh para leluhur itu. Di sini medan magnetnya sangat kuat. Medan aura positifnya iya, ya. Sama seperti halnya di tempat-tempat yang istimewa kayak di Jabal Nur di Mekah itu. Terus kemudian ada kalau di sini mungkin di Jawa Timur ini di tempatnya Mbah Sunan Ampel kan begini ya. Sama sih seperti itu. Di Nguling juga ada namanya pertapaan Gunung Sir itu. Di situ juga para sunan-sunan, para wali pernah bertapa di situ. Beda. Jadi kalau diartikan sama dengan pesugihan, sama sekali tidak sama. Sama sekali tidak sama. Karena juga ada juga kan pesugihan tanpa tumbal. Apakah ini ngalap berkah termasuk itu Pak? Oh tidak. Tidak ya. Tidak. Karena apapun itu yang namanya pesugihan, karena saya lama ya. Paham betul tentang masalah orang-orang melakukan ritual. Yang namanya pesugihan itu ada sesuatu hal yang tidak wajar dilakukan oleh orang pada umumnya ya. Contoh saya berikan semacam contoh di Gunung Kemukus. Gunung Kemukus itu ritualnya kita harus melakukan hubungan suami istri dengan para pengunjung. Itu nyata Pak ya? Nyata ya. Jadi tidak ada tumbal memang di situ, tetapi melakukan sesuatu hal yang tidak wajar. Ada juga pesugihan itu dia melakukan ritual dengan cara dia harus telanjang. Oh gitu. Dengan harus telanjang dan konon dia harus muteri deso katanya. Muteri deso, jadi keliling desa gitu ya sambil telanjang bulan. Iya betul. Jadi orang-orang menyangkalnya ini orang gila ini. Nah tapi dilakukan jam 12 malam ke atas itu. Gitu ya. Tapi kalau ketemu orang kan dampaknya juga nggak baik. Kan begitu. Beda kalau di sini beda. Jadi di sini biasa dilakukan dia bisa melakukan entah itu wiritan, melakukan amalan-amalan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Karena yang datang ke sini
bukan hanya dari kelompok orang Muslim, tapi juga dari Hindu. Karena yang ngasih kain-kain di atas kuning itu tadi itu orang Hindu. Iya, ciri-cirinya Ya, memang kain kuning. Hindu. Ya. Ada juga dari non Muslim, kayak dari Nasrani juga, dari Kejawen juga. Jadi Gunung Sari ini dari berbagai macam aliran bisa di sini, dengan catatan jangan sampai melakukan hal-hal yang berdampak negatif atau merusak pertapaan. Karena pernah kejadian dia ini mengalami sesuatu hal yang dia meninggal, satu keluarga meninggal. Itu mitosnya apa? Karena dia dia sudah memberikan satu pernyataan-pernyataan yang tidak layak ya, atau tidak sopan ya, memberikan kayak semacam Gunung Sari ini tempatnya orang mbahnya di sini pelaku-pelaku. Ini yang dia lakukan seperti itu, fitnahan lah ya, fitnahan seperti itu, sehingga dia kena imbasnya. Jadi nggak sesuai dengan alur cerita yang sebenarnya. Tidak. Tidak. Oke ya teman-teman, jadi segitu dulu video dari saya kali ini, dan itulah tadi kalian bisa melihat tempat pertapaan para leluhur mulai dari zaman nenek moyang kita, termasuk Bapak mantan Presiden pertama Indonesia, Pak Karno, yang sudah pernah bertapa di sini atau bersemedi di sini selama 1 tahun. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Melayu. Yes.